warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Hadijah dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan bahas tentang peta, atlas, dan globe. Tolong disimak ya teman-teman semua. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membutuhkan tentang informasi lokasi, arah, dan kondisi wilayah. Nah, dari 3 alat utama dalam geografi ini dapat membantu kita memahami permukaan bumi. 3 alat tersebut adalah peta, atlas, dan globe. Nah, setiap alat ini memiliki keunggulan dan fungsi masing-masing dalam navigasi, pendidikan, transportasi, perencanaan wilayah, hingga penelitian ilmiah. Kita akan lanjut membahas lebih dalam tentang peta. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari peta, atlas, dan globe. Kita akan mengetahui perbedaan dan kelebihan dari 3 alat tersebut. Kita juga akan mengetahui cara membaca dan memanfaatkan peta, atlas, dan globe dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke definisi dari peta. Peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa, yang berarti kain atau taplak. Pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia dengan mengukir tanah liat. Seiring waktu, peta semakin berkembang dari peta tradisional menjadi peta digital dan sistem informasi geografis atau SIG. Peta memiliki 2 jenis, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan skala. Berdasarkan isi ada peta umum dan peta tematik. Peta umum menampilkan semua alam dan buatan manusia, seperti peta dunia dan peta topografi. Lalu, peta tematik itu menampilkan khusus seperti peta iklim yang menampilkan cuaca dalam suhu. Lalu, peta persebaran penduduk yang menampilkan kepadatan penduduk dalam suatu daerah, dan peta tata guna lahan untuk menjelaskan penggunaan tanah dalam pertanian, industri, dan lain sebagainya. Lalu, jenis peta berdasarkan skala yaitu ada 4. Yang pertama, peta kadaster dari 1:100 sampai 1:5000. Itu menampilkan peta untuk sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar yaitu dari 1:5000 sampai 1:250.000. Itu menampilkan peta untuk kota. Lalu ada peta skala sedang yaitu dari 1:250.000 sampai 1:500.000. Itu menampilkan peta kabupaten atau provinsi. Lalu yang terakhir ada peta skala kecil yaitu dari 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Itu menampilkan peta untuk negara atau dunia. Agar peta bisa digunakan dengan baik, kita harus mengetahui komponen-komponen pada peta. Yang pertama, judul. Judul itu menjelaskan isi peta. Misalnya, judulnya adalah Peta Provinsi Kalimantan Selatan. Menjelaskan bahwa peta itu adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu, skala peta itu adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya, seperti jenis peta berdasarkan skala tadi. Lalu ada legenda, itu adalah keterangan simbol pada peta seperti warna hijau untuk hutan dan warna biru untuk air. Lalu ada simbol. Simbol bisa berupa dari titik, garis, atau area untuk menunjukkan kenampakan geografi. Lalu ada garis lintang dan bujur untuk menentukan koordinat suatu tempat pada peta tersebut.
Lalu ada arah mata angin biasanya terdapat di paling bawah pojok, yaitu membantu untuk memahami orientasi pada peta tersebut. Manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari yang pertama gunanya adalah untuk navigasi dalam transportasi. Nah, ini biasanya digunakan oleh pengemudi, pilot, dan pelaut. Gunanya untuk menentukan rute perjalanan. Kita juga sering menggunakan peta ini seperti GPS atau Google Map. Itu untuk mencari restoran baru atau tempat makan baru yang kita cari. Lalu, pemerintahan juga menggunakan peta untuk perencanaan tata kota dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Dan terakhir, yaitu adalah guna untuk memitigasi bencana. Peta ini biasanya adalah peta topografi, membantu untuk memahami daerah rawan gempa dan banjir. Baik, kita akan bahas tentang atlas. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun dalam satu buku dengan berbagai informasi tambahan seperti data geografis, statistik, dan grafik. Nah, nama atlas ini diambil dari mitologi Yunani, yaitu Dewa Atlas yang digambarkan memikul bumi di pundaknya. Atlas memiliki dua jenis, yaitu berdasarkan wilayah dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan wilayah ada Atlas Dunia dan Atlas Nasional. Atlas Dunia berisi peta seluruh dunia, sedangkan Atlas Nasional berisi peta suatu negara. Contohnya Atlas Indonesia, itu berisi negara Indonesia. Lalu, jenis atlas berdasarkan tujuan ada atlas pendidikan dan atlas tematik. Atlas pendidikan digunakan di sekolah untuk pembelajaran geografi, sedangkan atlas tematik menampilkan informasi spesifik seperti atlas ekonomi atau atlas persebaran hutan. Cara membaca atlas yaitu pertama, gunakan daftar isi dan indeks untuk mencari lokasi yang diinginkan. Kedua, perhatikan skala dan legenda untuk memahami informasi dalam peta. Yang ketiga, bandingkan beberapa peta dalam atlas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Atlas memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu mempermudah penelitian tentang geografi dan sejarah. Lalu yang kedua digunakan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga membantu wisatawan dalam memahami rute perjalanan dan lokasi wisata. Baik, kita masuk ke pembahasan globe. Globe adalah model 3 dimensi bumi yang lebih akurat dibandingkan peta 2 dimensi. Kenapa lebih akurat? Karena globe mengikuti bentuk asli bumi. Jadi keunggulan globe dibanding peta itu yang pertama menampilkan bentuk bumi secara utuh tanpa distorsi. Yang kedua menunjukkan garis lintang dan bujur dengan lebih akurat. Karena bentuknya mengikuti bumi, jadi garis lintang dan bujurnya lebih akurat. Lalu, yang ketiga mempermudah pemahaman tentang rotasi dan revolusi bumi. Komponen-komponen globe yaitu ada garis lintang atau paralel, yaitu sejajar dengan khatulistiwa atau 0 derajat. Nah, lalu ada garis bujur atau meridian, itu menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Lalu ada sumbu kemiringan 66,5 derajat, itu menunjukkan kemiringan bumi terhadap matahari. Jadi kemiringan bumi terhadap matahari itu 66,5 derajat. Nah, globe memiliki fungsi yang pertama menjelaskan konsep siang dan malam. Karena globe ini bentuknya menyerupai bumi, jadi kita lebih bisa paham dengan konsep siang dan malam pada bumi tersebut. Dengan memutar globe, kita bisa memahami bagaimana rotasi bumi menyebabkan pergantian waktu. Yang kedua, menunjukkan zona waktu. Perbedaan zona waktu terjadi karena rotasi bumi. Yang ketiga, memahami iklim dan musim. Nah, revolusi bumi menyebabkan variasi musim di berbagai belahan dunia, seperti Indonesia dan luar negeri itu sangat berbeda ya. Banyak musimnya lebih di luar negeri daripada di Indonesia. Kesimpulan dari peta, atlas, dan globe adalah peta, atlas, dan globe adalah alat bantu penting dalam memahami geografi. Nah,
Peta digunakan untuk navigasi dan analisis wilayah, sedangkan atlas memberikan informasi geografis yang lebih lengkap dalam bentuk buku. Nah, atlas itu adalah kumpulan peta yang disatukan jadi buku, teman-teman. Jadi, kalau globe adalah model bumi yang paling akurat untuk memahami bentuk dan pergerakan bumi. Karena apa jadi lebih akurat? Karena globe membentuk bumi. Karena globe menyerupai bentuk bumi. Jadi, semua alat ini memiliki peran penting dalam pendidikan, transportasi, perencanaan wilayah, hingga penelitian ilmiah. Untuk memahami geografi dengan baik, penting bagi kita untuk bisa membaca dan menggunakan peta, atlas, dan globe dengan baik. Nah, dari materi saya tadi, kita bisa memanfaatkan peta, atlas, dan globe, dan kita bisa memahami dunia dan lingkungan di sekitar kita dengan peta, atlas, dan globe tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.